Jika Anda telah selesai menuntaskan sholat, segera zikir kepada Allah. Saking pentingnya zikir ini, kalaupun ibu buru-buru atau ikhwan yang di luar laki-laki buru-buru baru sholat subuh langsung harus kerja, bukan berarti buru-buru Anda bisa meninggalkan zikir ini. Kalau nggak penting, nggak mungkin disebutkan, Bu. Kata Allah, qiyaman, ayo boleh sambil berjalan. Wa qu'udan, sambil duduk di mobil, zikir. Itu kalimat thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah adalah bacaan-bacaan yang bernilai kebaikan, yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ajarkan 2 atau 3 bacaan saja hari ini. Ada bacaan yang spesifik dibaca setelah sholat, Bu. Kalau bisa Ibu jangan tinggalkan bacaan ini. Dalilnya itu yang saya tuliskan, Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah selesai menuntaskan sholat, segera zikir kepada Allah. Saking pentingnya zikir ini, kalaupun ibu buru-buru atau ikhwan yang di luar laki-laki buru-buru baru sholat subuh langsung harus kerja, bukan berarti buru-buru Anda bisa meninggalkan zikir ini. Kalau nggak penting, nggak mungkin disebutkan, Bu. Kata Allah, qiyaman, ayo boleh sambil berjalan. Wa qu'udan, sambil duduk di mobil, zikir. Wa 'ala junubikum, bahkan sambil tiduran kalau kondisi mesti berbaring. Saking pentingnya ini. Apa bacaan-bacaan itu? Ya. Pertama, istighfar. Biasakan, Bu. Biasakan sampai istighfar ini jadi kebiasaan. Awalnya dilatih setelah sholat 5 kali sehari. Makanya Nabi setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu langsung berzikir pertama istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam, minkas salam, barakatuh ya dzal jalali wal ikram. Kalau mau disempurnakan kalimat agak panjang, jadi ada yang versi pendek cuma astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu versi pendek. Allahumma antas salam, minkas salam, barakatuh ya dzal jalali wal ikram. Versi agak panjangnya ada lagi di hadis lain. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada. Disilahkan Ibu mau yang mana? Ya. Kalau mau pertengahan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jelas? Satu istighfar. Saya berikan Ibu 2 waktu yang penting untuk istighfar. Satu, dua-duanya ada di Quran. Dua-duanya ada di Quran. Satu, pasca sholat, yang tadi. Istighfar ini penting pasca sholat untuk menutup kekurangan dalam sholat. Minta ampun sama Allah kalau tadi sholatnya nggak khusyuk. Minta ampun kalau ada yang kurang. Yang kedua, waktu menjelang fajar sebelum subuh. Disebut sahar namanya. Jamannya ashar. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang punya kebiasaan sebelum subuh itu hanya istighfar. Itu praktekannya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, kalau itu nanti dilatih, nanti kebiasaan. Mau duduk, astagfirullah. Kadang-kadang refleks, ya masuk mobil, astagfirullah, astagfirullah. Ya minuman, astagfirullah, bismillah, minum. Refleks. Berbahagialah kalau ibu sudah bisa refleks istighfar dalam setiap keadaan, maka berita gembiranya, satu, orang yang rajin istighfar akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Akan dijaga. Begitu akan berbuat maksiat, itu jangan kerjakan, palingkan mata, jangan dengarkan oleh telinga. Gak enak, gak nyaman. Yang kedua, cepat dikabul doa. Doanya cepat dikabul. Bonusnya yang ketiga, cenderung tentram ke hati. Hatinya tenang.
Lihat begini, astagfirullah. Ya, serahkan pada Allah, tenang. Lihat anak kurang berkenan, astagfirullah. Mungkin saya yang salah, tenang. Lihat suami mungkin kurang berkenan, astagfirullah, astagfirullah. Saya lihat ibu, astagfirullah. Oke. Saya kayaknya dapat kacamata, astagfirullah. Ibu lihat saya, astagfirullah. Istighfar itu tidak harus selalu menunjukkan dosa, tapi menunjuk pada ketawaduan, kepasrahan dan sebagainya. 2. Dan bacaan standar zikir utama dalam salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimat thayyibah. Salat itu latihan. Ba'da salat itu latihan. Kalau Ustaz terbiasa, akan ditempatkan sesuai tempatnya. Subhanallah. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah. Ada sesuatu kejadian tertentu, Allahu akbar, Allahu akbar. Otomatis sesuai tempatnya nanti. Kalau sudah begitu, akan dijaga oleh Allah. Ketika dapat harta, digunakan pada yang baik. Ketika dapat kedudukan, tidak zalim dengan itu. Ketika ada penyimpangan, dijauhkan Allah dengan kalimat subhanallah itu. Terakhir dengan kalimat thayyibah dengan bacaan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Wah, ini dalilnya banyak di Quran, banyak sekali. Di antaranya Quran surah ke-17 ayat 110 di sebelah kanan berpanah di mushaf. Ayat 110. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qul ud'u Allah, sebut nama Allah, panggil. Dan menyebut Allah bagian dari zikir. Tahu dari mana menyebut Allah bagian dari zikir? Buka Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Fadhkuruni adhkurukum. Fadhkuruni, sebut saya, kata Allah. Ketika menyebutnya disebut zikir, fadhkuruni. Kita bertanya bagaimana menyebutmu ya Allah? Dijawab di surah ayat ke-110 tadi. Qul itu Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ar-Rahman, sebut Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Oh, nikmat itu. Ibarat rumah tidur, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala. Oh, enak, salawat, zikir, zikir, zikir. Enak. Bukan biasakan sebelum tidur, tidurnya tenang, Bu. Setan tadi semua. Tadi semua. Ya. Nah, yang paling menarik, ayyamma tad'u, di sini kita berakhir. Maaf, di sini kita berakhir. Ayyamma tad'u, kapanpun kamu ingin panggil, kalau punya persoalan, falahul asma'ul husna, maka Allah punya nama terbaik sesuai persoalan kita. Jadi ibu gak harus sebut semuanya, cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Bisa ibu ingin minta rezeki, maka rumusnya ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian besok, ya Allah ya Alim. Suami mau ikut tender, ada yang jahili, ya Allah ya Malik ya Jabbar. Ada banyak persoalan pengen sabar, ya Allah ya Sabar. Jadi gak harus ikut sebut semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Apakah salah? Tidak. Cuman kalau dibarengi hati nanti dikasih. Ibu nggak punya masalah, terus ibu sebut ya sober, ya sober, ya sober, kasih masalah. Tapi kalau bukan berarti itu tidak. Silakan kalau mau bacakan. Cuma kalau ingin ditempatkan di bab doa, maka pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ingin ditempatkan bab zikir secara umum saja, tidak terkait dengan doa tertentu, maka silakan sebut sepanjang ibu ingin menyebutnya seluas-luasnya.